Halo teman-teman. Buat yang belum nonton, pantengin ya live-nya. Kali ini saya mau sharing, saya kasih judul dulu kali ya, sebentar. Oke. Halo Ayunila, Dokter Gun. Mau kasih judul dulu nih. Kita lanjut ya. Udah agak galat dikit nih. Nah, kali ini saya mau sharing tentang cara menurunkan berat badan dengan meningkatkan metabolisme tubuh, ya. Mungkin banyak juga teman-teman yang beberapa kali ya, kacau nih ngomongnya, yang sudah beberapa kali sharing tentang pengalamannya menurunkan berat badan. Nah, ini saya sharing pengalaman saya pribadi. Nah, itu cara menurunkan berat badan dengan meningkatkan metabolisme tubuh. Apa sih yang faktor-faktor apa aja sih yang menyangkut tentang metabolisme tubuh? Ya, metabolisme tubuh itu ada faktor genetik ya. Ada faktor genetik. Nah, kalau faktor genetik itu mungkin sudah bawaan, kita tidak bisa banyak melakukan perubahan, hanya paling menyesuaikan atau konsultasi dengan dokter. Kemudian ada faktor usia, ya. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh itu akan melambat. Nah, jika metabolisme tubuh kita melambat, otomatis setiap kita bertambah usia itu berat badannya juga ikut bertambah gitu loh. Jadi jangan heran. Nah, kalau saya pengalaman pribadi ya, sejak usia saya 30 tahun ke atas itu berat badan saya meningkat. Dari yang awalnya hanya 52 gitu, turun naik jadi 22 kilo gitu, jadi 74 gitu kan, ekstrim banget ya teman-teman ya. Nah, selain usia, itu juga faktor berat badan ya. Kemudian faktor diet, faktor pola makan, kemudian olahraga dan gaya hidup. Jadi itu ada 6 faktor yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Nah, cara meningkatkannya itu kita bakal sharing deh. Pastiin teman-teman pantengin ya, biar lebih mudah nih jelasin buat calon customer atau customernya yang sudah konsumsi produk HNH tapi berat badannya belum turun dengan maksimal, boleh banget ini dijelasin sebagai ilmu buat kita kita sharing deh bareng-bareng. Nah, mungkin juga ada dari teman-teman sekalian yang udah mencoba berbagai macam hal tapi belum berhasil, boleh tanya-tanya, siapa tahu saya bisa jawab semampu saya ya. Nah, cara meningkatkan metabolisme tubuh itu ada 8 hal. Satu yang perlu saya jelasin pertama adalah kita bisa meningkatkan metabolisme itu dengan berolahraga. Contohnya latihan beban ya. Latihan beban itu membantu kita meningkatkan massa otot. Karena kalau meningkatkan massa otot itu otomatis lemak tubuh akan berkurang. Seperti yang beberapa hari lalu saya pernah jelasin ya. Jadi massa ototnya 1 kilo sama lemak yang 1 kilo itu perbedaannya sangat drastis. Begitu kita meningkatkan massa otot, lemak pun otomatis akan turun. Jadi kenapa saya sarankan buat yang program diet wajib berolahraga kalau pengen hasilnya maksimal ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor kedua itu olahraga kardio. Jadi olahraga kardio itu kayak jogging, treadmill di rumah juga bisa ya buat yang punya treadmill. Kemudian naik sepeda, aerobik itu juga latihan kardio. Selain menguatkan jantung, itu juga membantu membakar lemak ya. Itu bisa jadi rekomendasi buat teman-teman untuk meningkatkan metabolisme tubuh.
Karena kalau latihan kardio itu juga membantu kita membakar kalori. Kemudian yang ketiga itu jangan sampai kelaparan. Nah, ini pengalaman saya ya, 7 tahun lalu tuh lama banget kayaknya. Waktu itu berat badan saya 74 kilo. Nah, saya nggak pernah sarapan, hanya makan siang. Kemudian malamnya pun takut makan, karena dalam pikiran saya, makan sekali aja udah gendut gitu ya, apalagi makan 3 kali gitu kan. Mungkin banyak juga teman-teman yang pernah mengalami seperti ini. Rasanya lucu banget ya, persepsi kita sengaja menghindari sarapan, cukup makan siang, kemudian makan malamnya udah nggak makan nasi dan lain sebagainya. Pokoknya kita membuat diri kita kelaparan gitu deh. Nah, ternyata itu salah banget. Kenapa? Karena begitu kita mengurangi konsumsi makanan, tubuh kita pun akan menyesuaikan. Metabolisme tubuh kita pun akan menyesuaikan dengan apa yang kita konsumsi. Jadi secara kasarnya bisa saya ceritain ya, kita cuma makan 1 kali sehari. Akhirnya tubuh kita beradaptasi nih. Oke, saya baru dikasih makan besok siang nih. Jadi yang sekarang dikonsumsi ini harus saya irit-iritin. Jadi metabolisme jadi lambat karena kita jadi jarang makan. Nah, kenapa akhirnya banyak orang yang setelah mengurangi sarapan, bahkan menghindari sarapan dan mengurangi makan malam, hanya makan siang aja, tapi berat badannya nggak turun-turun karena metabolisme tubuhnya jadi lambat. Karena tubuh menjadi beradaptasi dengan cara makan kita gitu loh. Jadinya setiap kali kita makan siang, diirit-iritin nih energinya sampai besoknya kita makan siang lagi. Nah, itu salah banget ya. Jadi jangan sampai kelaparan. Jangan pernah melewatkan sarapan. Nah, untuk makan malam boleh ya dikurangin. Jadi jangan konsumsi makan berlemak, jangan konsumsi karbohidrat berlebih, apapun yang kita konsumsi kalau berlebihan itu tidak baik ya. Nah, itu yang bisa saya jelasin. Kemudian faktor keempat itu konsumsi protein. Jadi perbanyak konsumsi protein karena protein itu membantu kita membakar lemak. Selain membantu membakar lemak, protein itu juga nutrisi untuk otot. Sehingga seperti yang di poin pertama ya, begitu massa otot kita naik, otomatis lemak kita akan menurun. Jadi persentase proteinnya itu kurang lebih bisa ditingkatkan 15-30%. Kemudian karbohidratnya cukup 5-10% aja. Lemaknya kalau bisa 0, ya maksimal 3% kalau masih kadang-kadang konsumsi daging. Nah, apa saja sih makanan yang mengandung protein? Nah, protein itu ada pada daging ayam, ikan, kemudian kacang-kacangan, kemudian ada juga pada yogurt. Nah, itu bisa diperbanyak konsumsi untuk meningkatkan massa otot sehingga persentase lemak di tubuh kita jadi berkurang. Nah, kemudian selanjutnya adanya green tea. Nah, atau kafein ya. Jadi kenapa kalau kita konsumsi suplemen untuk bakar lemak itu kenapa mengandung kafein? Ya, karena kafein itu atau green tea juga mengandung kafein ya. Itu membantu kita membakar lemak. Kemudian selain membantu kita membakar lemak, green tea itu juga meningkatkan performa kita saat berolahraga. Jadi kenapa saya sering saranin minum balance tea sebelum berolahraga, itu biar kita lebih giat gitu olahraganya ya. Yang mungkin biasanya kalau 5 menit udah ngos-ngosan, tapi kalau minum balance tea jadi bisa 10 menit gitu ya. Nah, itu karena green tea mengandung kafein. Jadi kafein itu membantu kita membakar lemak lebih banyak, membantu kita beraktivitas saat berolahraga itu lebih baik, membakar kalori lebih banyak, sehingga otomatis lemaknya pun akan berkurang seperti itu. Kemudian faktor keenam itu banyak bergerak. Buat teman-teman yang aktivitasnya di kantor misal kebanyakan duduk ya, kalau kebanyakan duduk metabolisme tubuh kita jadi lambat. Otomatis banyak teman-teman yang aktivitasnya kebanyakan di depan komputer duduk
kenapa jadi gemuk? Karena metabolisme tubuhnya jadi lambat gitu ya. Nah, banyak berat. Di misal 1 atau 2 jam, usahakan berdiri, stretching sedikit gitu ya. Kemudian kalau pada saat makan siang, usahakan jalan kaki ke warung terdekat dari kantornya, biar ada pergerakan. Misal kalau naik turunnya pakai lift dan biasakan naik tangga. Jadi perbanyak bergerak. Selain membakar lemak, itu juga bagian jadi olahraga. Jadi nggak perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk berolahraga dengan merubah kegiatan di kantor menjadi banyak bergerak, itu pun juga bagian dari olahraga ya. Itu juga membantu memperlancarkan metabolisme tubuh. Nah, kemudian yang ketujuh itu konsumsi air. Perbanyak minum air. Karena air pun membantu kita membakar lemak. Karena air itu membantu memproses kalori di dalam tubuh. Jadi kalau kita dehidrasi, otomatis pembakaran kalorinya nggak ada gitu loh. Jadi jangan sampai kita kekurangan cairan. Usahakan minumnya minum air putih ya. Jangan minumnya air soda, jangan minumnya teh dingin atau minum yang manis-manis. Nah, itu juga bisa menyebabkan kenaikan berat badan kalau kita konsumsi air soda atau minuman yang manis-manis ya. Kemudian yang terakhir adalah cukup istirahat. Kalau kita sudah rutin melakukan dari hal pertama sampai hal ketujuh, yang poin penting itu adalah istirahat. Istirahatnya misalnya dari jam 8 malam sudah nggak ada aktivitas lagi ya. Jadi biasanya kita disarankan untuk tidur 8 jam sehari. Nah, itu bisa bagian juga membantu kita melancarkan metabolisme tubuh. Nah, 8 poin tadi itu recommended banget buat teman-teman, karena pada saat metabolisme tubuh kita membaik, otomatis pembakaran lemak jadi lebih maksimal, pembakaran kalori di tubuh juga lebih baik. Kemudian pada saat kita menjalankan program diet, itu pun hasilnya akan menjadi lebih maksimal. 8 poin tadi yang saya jelasin mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang banyak sudah konsumsi atau sudah mencoba program diet tapi belum berhasil. Nah, saya juga banyak belajar ya dari upline, dari manajemen. Jadi semua hal ini saya pelajarin dari mereka dengan banyak bertanya kenapa customer saya misal si A sudah konsumsi tapi belum turun berat badannya. Ternyata banyak faktor banget yang bisa menyebabkan berat badan kita tidak turun secara maksimal. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sharing tadi itu bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang mau tanya-tanya, kenapa berat badannya belum turun atau belum maksimal, itu boleh chat saya. Nanti kita sharing bareng-bareng. Jika ada yang belum saya ketahui, saya akan tanyakan kepada upline ataupun kepada pihak manajemen dari Herbal Equiva Internasional. Mudah-mudahan sharingnya ini kembali ke buat teman-teman bermanfaat. Jadi begitu kalian ketemu calon customer yang sharing tentang pengalaman mereka, kita bisa memberikan jawaban yang tepat atau memberikan masukan yang tepat sehingga program diet yang mereka lakukan jadi lebih maksimal. Selamat sore, semoga bermanfaat ya.